Menantu Super Sang Dewi. Bab 361. Begitu Lin Xing selesai berbicara, otak Lin Yuyan, Lin Yuhao dan yang lainnya tiba-tiba menjadi kosong. Semua orang menatap Lin Xing dengan mata terbelalak, tak seorang pun dapat mengatakan sepatah kata pun. Palsu. Lin Yuyan kembali sadar dan buru-buru berkata, "Paman, apa maksudmu? Apakah orang-orang itu saat ini tidak menderita reaksi alergi?" Kami juga mengira itu adalah reaksi alergi, tetapi setelah diagnosis kami, itu bukan reaksi alergi, tetapi ada masalah dengan resep itu sendiri. Tetua itu menarik napas dan berbicara. Perhatian orang-orang langsung tertuju padanya. Namun, sesepuh itu berkata, pabrik farmasi kami telah menerima banyak panggilan pengaduan, dan pagi ini, seseorang datang ke pabrik farmasi kami untuk diperiksa. Meskipun hasil pengujian belum keluar, menurut tanggapan mereka, setiap orang yang telah menggunakan obat baru kami telah mengembangkan masalah neurologis pada tingkat yang berbeda-beda, dan semuanya terkonsentrasi di saraf otak. Kami pikir itu adalah kasus individu, tetapi kemudian kami menyelidiki dan menemukan bahwa itu bukan masalah individu, tetapi tidak dapat dihindari. Kami mempelajari resepnya lagi dan menemukan masalah yang sangat kecil. Itu adalah obatnya. Obat ini dikombinasikan dengan 3 bahan obat dalam resep akan menghasilkan sesuatu yang disebut Likingsu. Likingsu ini tidak berbahaya, tetapi dikombinasikan dengan obat-obatan lain, itu akan menyebabkan sedikit kerusakan pada tubuh manusia. Jika Anda hanya minum 1 atau 2 pil obat ini, tidak akan ada masalah besar, tetapi jika Anda minum lebih dari 5 pil, begitu racun yang terkumpul meletus, tidak ada yang bisa menolaknya. Kata sesepuh itu, dan wajah Lin Yuyan menjadi semakin pucat. Lin Yuhao bahkan tidak berdiri diam, dia hanya berlutut di tanah. Lin Song dan yang lainnya bingung dan menatap si tetua dengan tatapan kosong, apa maksudnya? Maksudnya adalah ada masalah dengan obat kita. Siapapun yang menggunakan obat kita akan menjadi sayur. Kata si tetua dengan dingin. Hah? Lin Song begitu takut sehingga kulit kepalanya hampir meledak. Keadaan vegetatif. Ini bukan masalah sepele. Itu berarti semua orang di negara ini yang membeli obat kita berisiko menjadi sayur. Lin Yuyan bertanya dengan ragu. Tidak ada risiko seperti itu pasti akan terjadi. Tetua itu menghela napas, wajahnya penuh kelelahan, itu kelalaian kami. Itu kelalaian kami. Sekarang keluarga telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk segera menarik kembali semua obat yang telah dijual. Pabrik farmasi juga telah menghentikan produksi, dan kami telah menghubungi rumah sakit di seluruh negeri dan mengirim perwakilan untuk merawat setiap korban. Kali ini, uang yang hilang oleh keluarga Lin kami mungkin merupakan yang terbesar dalam keluarga Lin kami dalam 100 tahun. Saat ini, semua saham perusahaan Lin kami jatuh. Departemen Keuangan dan Penasihat Hukum menerima panggilan yang tak terhitung jumlahnya setiap hari. Saat ini, 3.700 surat pengacara telah dikirim ke keluarga Lin kami. Keluarga Lin kami dapat dikatakan dalam bahaya kali ini. Lin Xing menatap Lin Yuhao dan yang lainnya di bawah, dan berkata dengan suara dingin. Orang-orang itu semua berlutut di tanah dengan tergesa-gesa, gemetar. Lin Yuyan menatap kosong ke depan, jelas juga terkejut oleh kata-kata ini. 3.700 surat pengacara. Saya khawatir bahkan jika mereka menyewa semua pengacara di Yanjing, itu tidak akan cukup untuk menangani situasi ini. Sebenarnya, baik itu saham atau kompensasi, ini hanyalah aspek material yang mampu ditanggung oleh keluarga Linku. Namun setelah kejadian ini, keluarga Linku tidak hanya kehilangan ini, tetapi juga reputasi dan ketenaran. Yang terpenting adalah para petinggi sudah meragukan pengambilan keputusan dan kemampuan keluarga Lin kami. Jika bukan karena bantuan orang-orang itu, keluarga Linku tidak akan bisa mendapatkan pijakan di Yanjing. Seorang pria paruh baya berjanggut membanting meja dan berkata dengan dingin. Lin Song dan Lin Yuhao keduanya gemetar. Tidak hanya itu, sekarang semua orang dari keluarga-keluarga berkuasa di Yanjing sedang memperhatikan keluarga Linku dengan senyum di wajah mereka. Mereka semua menatapku dengan mata penuh harap, dan mereka semua berpikir untuk bergegas mengambil sepotong daging ketika keluarga Linku sedang kacau. Selain itu, insiden ini akan menyebabkan kita kehilangan inisiatif di konferensi. Keluarga Lin kita telah mempersiapkan diri selama beberapa tahun hanya untuk melambung ke puncak di konferensi. Setelah insiden ini, kualifikasi apa yang dimiliki keluarga Lin kita untuk bersaing dengan keluarga lain?
Para anggota senior keluarga Lin berteriak satu demi satu, dan setiap pandangan yang mereka berikan kepada Lin Yuhao dan Lin Song dipenuhi dengan ketidakpuasan. Lin Yuhao tahu bahwa dia harus disalahkan. Jelasnya, orang tua juga punya masalah. Tahukah Anda, obat itu dianalisis oleh apoteknya. Namun, Lin Yuhao juga mengerti bahwa tidak ada gunanya baginya untuk berseru memohon ketidakadilan saat ini, dan itu akan membuat orang-orang ini semakin kecewa. Dia menarik napas dalam-dalam, bersujud kepada Lin Xing, dan berkata dengan suara serak, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, Yuhao tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Yuhao tidak ingin keluarga menjadi seperti ini. Yuhao hanya ingin mengatakan bahwa Yuhao bersedia bertanggung jawab penuh atas masalah ini, tetapi Yuhao tidak penting dan tidak memiliki kemampuan. Jika keluarga bersedia, Yuhao dapat mati untuk menebus dosanya. Harus dikatakan bahwa Lin Yuhao masih sangat bijaksana. Akan tetapi Lin Song dan orang-orang lain di belakangnya begitu ketakutan hingga mereka tiba-tiba melompat berdiri. Mati. Tidak, tidak. Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Bagaimana kau bisa menyalahkan kami untuk ini? Kami hanya melakukan apa yang dikatakan keluarga kami. Benar, mengapa kami harus bertanggung jawab? Aku tidak mau. Aku tidak mau. Lin Song dan kelompoknya begitu cemas sehingga mereka membuka mulut dan berteriak, tidak peduli tentang apapun dan mengatakan apapun yang mereka inginkan. Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi Lin Yuyan langsung berubah. Lin Song, diamlah. Teriaknya tergesa-gesa. Tapi itu tak berguna. Pada saat ini, Lin Song dan kelompoknya kebingungan, seperti lalat tanpa kepala, dan mulai berbicara tanpa henti. Nona Yuyan, Anda adalah keturunan langsung, jadi mereka tentu tidak akan menyalahkan Anda, tetapi berbeda bagi kami. Mereka jelas ingin kami yang disalahkan atas masalah ini, dan kami tidak ingin mati. Mengapa kami? Kami tidak menerimanya. Kami tidak menerimanya. Lin Song berteriak dengan sedih, dan setelah meraung, dia berbalik dan ingin pergi. Namun, detik berikutnya, beberapa pria besar berpakaian jas menyerbu masuk dari pintu dan menekan Lin Song dan kelompoknya ke tanah. Lepaskan aku, lepaskan aku. Lin Song berusaha sekuat tenaga. Bodoh. Adalah suatu kesalahan membiarkan orang seperti Lin Song melakukan ini. Para eksekutif senior mengangguk berulang kali. Lin Yuyan juga menghela nafas dan berhenti berbicara. Dia tahu Lin Song sudah tamat. Jika Lin Song mengambil alih semua tanggung jawab seperti yang dilakukan Lin Yuhao, dia pasti akan dapat menyelamatkan hidupnya dan bahkan tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian di masa depan. Tapi dia takut. Dia benar-benar mengira keluarga Lin akan mengeksekusinya. Sebenarnya, keluarga Lin hanya ingin mencari jalan keluar dan berpura-pura di depan keluarga lain di Yanjing. Keluarga Lin tidak boleh membiarkan orang lain berpikir bahwa keputusan ini dibuat oleh para petinggi keluarga Lin. Sebaliknya, mereka harus memberitahu mereka bahwa masalah ini disebabkan oleh generasi muda keluarga Lin seperti Lin Yuhao dan Lin Song yang bertindak atas inisiatif mereka sendiri. Dengan cara ini, wajah mereka terselamatkan dan reputasi keluarga Lin pun terjaga. Lin Song dan Lin Yuhao mungkin akan dikeluarkan dari keluarga Lin, atau paling buruk diturunkan pangkatnya ke keluarga cabang. Kematian. Candaan. Ini bukan zaman kuno, bagaimana bisa begitu kejam? Tetapi karena Lin Song telah membuat keributan seperti itu, situasinya tidak lagi biasa. Lin Xing menatap dingin ke arah Lin Song yang sedang berjuang dan yang lainnya, dan mengucapkan beberapa kata dingin. Kirim mereka ke penjara. Begitu dia selesai berbicara, aula utama menjadi sunyi. Bab 362 melonjak ke langit. Penjara yang keras. Semua orang di keluarga Lin tahu tempat apa itu. Itu penjara yang gelap. Itu juga merupakan hukuman terberat yang dapat dijatuhkan keluarga Lin kepada anggota klannya. Begitu Anda memasuki tempat itu, tidak ada jalan keluar. Pada dasarnya, sebagian besar anggota keluarga Lin yang dijebloskan ke penjara itu meninggal di sana. Tidak seorang pun tahu bagaimana dia meninggal, tetapi bagaimanapun juga, itu sama saja dengan hukuman mati. Lin Song dan kelompoknya menatap Lin Xing dengan mata terbelalak, kemudian mereka semua mulai meraung sekeras-kerasnya seolah-olah mereka gila, dan terus berjuang. Tapi itu tidak berhasil. Orang-orang berpakaian hitam itu bahkan lebih kejam. Mereka mengangkat tinju mereka dan memukul tangan dan kaki Lin Song dan yang lainnya dengan keras. Patah. Patah. Terdengar suara keras tulang patah. Lin Song dan rekan-rekannya langsung jatuh ke tanah. Selain napas tersengal-sengal, tidak ada suara lain.
Lalu orang-orang berpakaian hitam itu menyeret Lin Song dan kelompoknya pergi seperti anjing mati. Inilah kekejaman keluarga besar. Lin Yuhao masih berlutut di tanah, tidak berani mendongak, tetapi tubuhnya terlihat sedikit gemetar. Lin Yuhao, meskipun kamu telah melakukan pelanggaran serius, keluarga tidak akan menghukummu terlalu keras karena kamu mengakui kesalahanmu dan mampu memperbaikinya. Lagi pula, menghukummu tidak akan ada gunanya. Eksekusimu akan diumumkan ke seluruh keluarga nanti. Apakah menurutmu itu masuk akal? Lin Xing melirik Lin Yuhao dan berkata dengan ringan. Semuanya tergantung pada keputusan keluarga. Lin Yuhao membungkuk lagi. Lin Xing mengangguk, melambaikan tangannya, dan bersiap untuk pergi. Tujuan datang ke Departemen Cermin Kriminal kali ini bukanlah untuk menghukum anak-anak muda dari keluarga Lin ini, tetapi untuk memberikan penjelasan kepada semua orang dan mengidentifikasi orang yang harus disalahkan. Sekarang pot sudah dibagi, yang perlu kita lakukan adalah menghentikan kerugian tepat waktu. Namun, tepat ketika Lin Xing hendak meminta semua orang pergi, Lin Yuyan tiba-tiba berteriak. Paman, tunggu. Sebentar. Ada apa? Lin Xing berhenti sejenak dan menoleh untuk menatapnya. Lin Yuyan ragu sejenak dan berbisik, Paman, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Ada apa? Kami pernah bertemu dengan tabib suci Lin sebelumnya. Ketika kami meninggalkan Jiangcheng, tabib Lin terus mengulang satu hal kepada kami, obat baru itu belum lengkap. Bisik Lin Yuyan. Tentu saja tidak lengkap. Bagaimana bisa lengkap tanpa bahan obat? Tetua itu menggelengkan kepalanya. Namun setelah pasien yang menggunakan obat baru itu menunjukkan gejala, dia justru muncul di samping pasien terlebih dahulu, dan saya melihatnya membawa banyak ambulans ke tempat kejadian. Ambulans-ambulans itu tampaknya adalah kendaraan komersial yang dimodifikasi oleh Yang Hua Group. Kata Lin Yuyan lagi. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang di tempat kejadian berhenti berjalan. Lin Xing membuka matanya sedikit dan menatap Lin Yuyan. Bahkan Lin Yuhao, yang berlutut di tanah, menatapnya dengan tak percaya. Maksudmu, Dr. Lin kemungkinan besar tahu bahwa obat kita akan menimbulkan gejala, jadi dia membuat persiapan terlebih dahulu. Tetua itu melangkah maju beberapa langkah, menatap Lin Yuyan dan bertanya. Saya khawatir dia mungkin tahu masalah apa yang mungkin dialami obat kita, kata Lin Yuyan setelah ragu-ragu. Semua orang di tempat kejadian langsung terkesiap. Saya pikir Anda gila. Tetua itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, dia dapat menyimpulkan bahwa ada yang salah dengan pengobatan kita, yang tentu saja mungkin, tetapi bagaimana mungkin dia tahu apa yang salah dengan pengobatan baru kita? Apakah Anda tahu apa artinya ini? Ini berarti bahwa dia bahkan menebak obat apa yang digunakan keluarga Lin kita. Apakah Anda pikir keterampilan medis Dr. Lin lebih baik daripada keluarga Lin kita? Ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Penatua, belum lagi Anda tidak percaya, bahkan saya pun tidak percaya. Namun, tidakkah Anda merasa semua ini terlalu kebetulan? Mengapa Lin yang bergegas ke tempat kejadian untuk mengobati pasien sejak awal? Bukankah ini menunjukkan bahwa dia tahu penyakit apa yang akan diderita pasien ini dan masalah apa yang akan mereka hadapi? Dan pernahkah Anda berpikir mengapa Lin yang bergegas ke tempat kejadian untuk mengobati pasien sejak awal? Mengapa dia melakukan ini? Meskipun dia dikenal sebagai dokter ajaib, dia tidak memiliki keterampilan medis yang sebenarnya, dan dia tidak berkewajiban untuk mengobati pasien keluarga Lin kita. Saya khawatir ini adalah jebakan dari awal hingga akhir, jebakan yang dibuat oleh dokter ajaib Lin untuk keluarga Lin kita. Lin Yuyan berkata dengan suara serak. Nafas para anggota senior keluarga Lin di sekitar mereka langsung membeku. Wajah Lin Xing juga berubah muram. Yuyan, maksudmu? Sangat mungkin Dr. Lin tahu sejak awal bahwa kita akan datang untuk mencuri resep itu. Lin Yuyan berkata dengan suara serak, mungkin, dia punya obat yang benar-benar cocok untuk resep ini, tetapi dia sengaja menyembunyikannya. Kau tahu, dia memberi kita dua resep, satu benar dan satu salah. Mungkin dia telah menyimpulkan bahwa kita akan menggunakan kedua resep ini untuk menganalisis dan menggunakan biji perila sebagai obatnya. Dia juga tahu gejala apa yang akan muncul pada pasien yang minum obat baru kita. Jika dia telah mempersiapkan gejala-gejala ini sebelumnya dan membuat pengaturan sebelumnya untuk merawat pasien-pasien itu, lalu, menurutmu bagaimana keadaan di negara ini? Begitu kata-kata ini terucap, jantung semua orang hampir melompat keluar dari tenggorokan mereka. Saat itu, semua lapisan masyarakat di negara ini, seluruh komunitas medis akan menganggap Dr. Lin sebagai penyelamat mereka,
dan Yang Hua Group pasti akan menjadi sangat kuat dan melambung ke langit, gumam Lin Yuhao sambil berlutut di tanah. Dr. Lin benar-benar ingin menggunakan keluarga Lin kita sebagai batu loncatan. Untuk mencapai puncak, seorang anggota senior keluarga Lin terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Omong kosong. Omong kosong yang mutlak. Berapa umur Dokter Ilahi Lin ini? Dia hanya seusia denganmu. Bagaimana dia bisa begitu cakap? Aku tidak percaya. Aku sama sekali tidak percaya. Tetua itu menggembungkan jenggotnya dan melotot, wajahnya memerah karena marah. Namun, Lin Xing adalah orang yang rasional. Ia melangkah maju dan berkata dengan dingin, Yuyan, apakah ada dasar yang dapat diandalkan untuk analisismu? Pertama, Dr. Lin berulang kali mengatakan bahwa obat baru itu tidak sempurna. Ia seharusnya mengingatkan kita dengan cara yang bijaksana. Kedua, ia muncul di sekitar pasien-pasien itu terlalu cepat, dan respons serta persiapannya terlalu memadai, bisik Lin Yuyan. Lin Xing tertegun sejenak, lalu terdiam. Masalah ini harus dilaporkan kepada kepala keluarga. Jika grup Yang Hua mengambil tindakan saat ini dan menyembuhkan semua pasien, maka reputasi kita tidak akan bisa diperbaiki. Kita hanya akan menjadi orang jahat, dan dia, Yang Hua, akan menjadi pahlawan di mata semua orang. Keluarga Lin kita akan dipaku di tiang yang memalukan oleh Dr. Lin. Kata wanita di sebelahnya dengan serius. Saya akan segera memberitahu kepala keluarga. Lin Xing mengangguk dan hendak keluar, tetapi setelah berjalan beberapa langkah, dia sepertinya teringat sesuatu. Dia segera menoleh dan berkata kepada Lin Yuyan, Yuyan, kamu dan Yu Hao segera pergi ke Jiangcheng dan temui Dr. Lin untukku. Paman, apa yang harus aku katakan padanya saat aku melihatnya? Cari tahu apa yang dia katakan dan lihat apakah penilaianmu benar. Jika pantas, bawa dia ke keluarga Lin. Aku ingin bertemu dengannya secara langsung. Lin Xing berkata dengan dingin. Tubuh Lin Yuyan bergetar, lalu dia mengangguk cepat, Paman, aku akan segera pergi. Bab 363, Keluar Kendali. Ketika kelemahan obat baru itu muncul, seluruh negeri langsung jatuh ke dalam kekacauan. Sejumlah besar pasien dengan gejala sisa telah muncul di berbagai tempat. Hampir tanpa kecuali, banyak pasien yang menggunakan obat baru yang dijual oleh perusahaan Lin mengalami masalah dalam beberapa hari. Beberapa orang pingsan saat berjalan di jalan. Beberapa orang sedang bekerja di perusahaan dan tiba-tiba terjatuh ke tanah dan tidak dapat bergerak. Ini hanya relatif aman. Mereka yang berada di dekat gedung tinggi atau sungai, atau sedang mengemudi, mungkin berada dalam bahaya kematian jika pingsan. Rumah sakit di mana-mana sudah penuh sesak, dan tenaga medis dari seluruh negeri telah dimobilisasi. Telepon asosiasi medis hampir penuh dengan panggilan. Ambil contoh Jiangcheng, semua rumah sakit dan bahkan klinik di Jiangcheng kewalahan dengan pasien. Dampak kekacauan berskala besar seperti itu tidak terbayangkan. Banyak orang yang bingung. Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah seharian memilah-milah, orang-orang akhirnya mengarahkan pandangan mereka pada obat baru perusahaan Lin. Tidak seorang pun, baik yang atas maupun yang bawah, menduga segala sesuatunya akan tiba-tiba menjadi seperti ini. Akibatnya, timbul kemarahan masyarakat dan orang-orang terus mengumpat. Banyak orang mulai mengutuk dan meminta pertanggungjawaban keluarga Lin. Keluarga Lin berada di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tentu saja, jika Anda mengatakan bahwa keluarga Lin akan hancur seperti ini, itu tidak benar. Bagaimanapun, fondasi keluarga besar masih ada. Pada saat ini, keluarga Lin pasti akan memuluskan semua hubungan, membuat pengaturan, mengirim humas, dan merekrut pasukan air, yang semuanya itu adalah masalah uang. Terlebih lagi, dengan keterampilan medis keluarga Lin, bukanlah suatu fantasi untuk menyembuhkan pasien-pasien ini. Mereka hanya memiliki masalah neurologis dan telah menjadi vegetatif. Kondisi ini tidak fatal dan mereka dapat pulih jika diobati dengan tepat. Keluarga Lin punya cukup waktu untuk mengembangkan obat baru untuk penyakit ini, lalu menjualnya. Sekalipun mereka tidak bisa untung, setidaknya mereka bisa menghentikan kerugian. Dalam insiden ini, keluarga Lin hanya kehilangan uang dan reputasi. Lin yang tidak berniat mengandalkan ini untuk mengalahkan keluarga Lin. Menurutnya, apa yang ingin dia lihat adalah keluarga Lin runtuh di tangannya. Di dalam akademi sekolah Suanyi, Lin yang berdiri di depan bangsal, memperhatikan dengan tenang saat pasien dirawat. Guru, kapan ambulans yang kita siapkan akan dikirim? Sekarang kita menerima telepon dari seluruh negeri yang menanyakan apakah kita harus mengambil tindakan.
Efek samping dari obat baru ini terlalu parah, hampir seperti wabah. Jika tidak diobati tepat waktu, apalagi apakah akan ada kematian, saya khawatir akan terjadi kerusuhan. Begitu keadaan menjadi tidak terkendali, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Xiong Changbei berjalan mendekat dan berkata kepada Lin Yang dengan wajah cemas. Lin Yang mengeluarkan ponselnya, memeriksa waktu, dan tidak berkata apa-apa. Guru. Xiong Changbei berteriak lagi. Tetapi Lin Yang masih tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap ponselnya. Xiong Changbei tidak tahu apa yang dia lakukan. Sekitar 5 atau 6 menit kemudian, Lin Yang mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Sekarang, berikan perintah kepada anggota sekolah Suanyi di seluruh negeri, minta mereka untuk segera berpartisipasi dalam pekerjaan penyelamatan. Ingat, setiap pasien harus disembuhkan, dan tidak boleh ada kesalahan." Ketika Xiong Changbei mendengar ini, tubuhnya yang sedikit bungkuk bergetar, dan dia segera berteriak, "Ya." Setelah itu, dia berlari turun. Setelah beberapa saat, sejumlah besar ambulans yang diparkir di Akademi Sekolah Suanyi melaju keluar, bergegas ke berbagai rumah sakit dan jalan-jalan serta gang-gang secara berkelompok, dan membawa semua pasien ke sekolah Suanyi untuk dirawat. Pada saat yang sama, pasukan air yang telah dipersiapkan dengan baik dan para editor berita utama juga merilis berita tersebut untuk pertama kalinya, memberitahu keluarga-keluarga pasien yang tak terhitung jumlahnya yang tengah berjuang untuk mencari perawatan medis, bahwa mereka dapat dirawat di stasiun penyelamatan sekolah Suanyi yang ada di setiap kota. Banyak orang belum pernah mendengar tentang sekolah Suanyi, jadi bagaimana mereka bisa mempercayainya? Terlebih lagi, ini bukan pertama kalinya editor yang tidak bermoral menyebarkan rumor tentang dia tidak memiliki ibu, dan banyak orang hanya mencibir mereka dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Namun, selalu ada orang yang mencobanya karena takut. Namun kali ini, hasilnya langsung dan efektif. Orang-orang di stasiun penyelamatan sekolah Suanyi semuanya adalah murid yang dikirim dari Akademi Sekolah Suanyi, dan sisanya adalah sukarelawan yang direkrut dari dekat. Di dalam stasiun penyelamatan di kota Fuksu, Provinsi Guangliu. Beberapa relawan tampak duduk di kursi, membolak-balik ponsel mereka dengan bosan. Posko penyelamatan ini terletak di beberapa tempat parkir atau jalan. Posko penyelamatan ini dekat dengan kota. Meski tidak besar, posko ini memiliki tempat tidur dan beberapa peralatan dasar, sehingga dianggap lengkap. Namun, mereka tampaknya tidak percaya bahwa stasiun penyelamatan ini benar-benar dapat menyelamatkan orang. Karena orang yang bekerja di klinik itu hanyalah seorang pemuda berusia 20-an, dan usianya hampir sama dengan para relawan. Penyakit apa yang dapat disembuhkan oleh orang seperti itu? Mereka tidak mengerti. Hei, sudah dengar. Siapapun yang minum obat penyembuh penyakit jantung baru itu sekarang sudah meninggal, lumpuh total. Kata seorang relawan yang memegang telepon seluler. Anda pasti pernah mendengar tentang hal yang disebut pil peningkat kesehatan jantung, bukan? Sekarang seluruh internet telah meledak. Statistik resmi menunjukkan bahwa jumlah korban telah melampaui 10.000, dan ada korban di seluruh negeri. Cek, perusahaan ini sudah tamat, insiden ini berdampak sangat besar. Bukan hanya perusahaan ini, hal-hal yang terlibat di sini sangat besar, tergantung pada bagaimana cara mengatasinya. Beberapa relawan berbicara dengan suara pelan. Tetapi pada saat ini, terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa. "Dokter! Di mana dokter?" teriak mereka serempak. Para relawan semuanya terkejut melihat seorang wanita menggendong seorang anak di punggungnya berlari ke arah mereka dengan tergesa-gesa. Bab 364 Cobalah. Semua orang terkejut dan langsung berdiri. Dokter yang sedang tertidur di meja juga mengangkat kepalanya. Dia adalah seorang pemuda bernama Mayu, keponakan Mahai. Dia adalah pria yang relatif jujur dan baru saja lulus dari sekolah kedokteran. Mahai tahu bahwa keterampilan medis Lin yang luar biasa, jadi dia membiarkan keponakannya bergabung dengan sekolah Suanyi untuk melanjutkan studi. Mahai adalah seorang praktisi medis yang sangat baik. Meskipun ia baru saja lulus dari universitas, ia masih sangat terampil dalam praktik klinis. Idenya adalah untuk melanjutkan studi pascasarjana dan doktoralnya, kemudian pergi ke rumah sakit besar di kota besar untuk menunjukkan keahliannya, dan mengharumkan nama dirinya di tingkat nasional dan bahkan internasional di masa mendatang. Namun semua ini dirusak oleh pamannya Mahai. Setelah mengetahui bahwa ia telah lulus dari sekolah kedokteran, Mahai segera menyeretnya dan mengirimnya ke sekolah Suanyi.
Meskipun Mayu sangat tidak mau dan bahkan bertengkar hebat dengan Ma Hai dan keluarganya, itu tidak ada gunanya. Lagi pula, keluarga Ma saat ini dipimpin oleh Ma Hai, dan tidak ada seorang pun di keluarga Ma yang berani menentang keputusannya. Jadi, pemuda berbakat yang ahli dalam pengobatan barat ini dikirim ke sekolah Suanyi untuk belajar lebih lanjut selama 3 bulan. Selama 3 bulan ini, ia dipaksa untuk membiasakan diri dengan berbagai ramuan obat, melafalkan berbagai kitab suci pengobatan kuno, dan mempelajari pengetahuan teoritis pengobatan tradisional Tiongkok setiap hari. Kepalanya seperti akan meledak. Sebenarnya, ia tidak meremehkan pengobatan tradisional Tiongkok. Di masa lalu, ia tetap merasa bahwa pengobatan tradisional Tiongkok memiliki beberapa kelebihan dan memang berdasar. Tetapi setelah dia berada di sekolah Suanyi selama 3 bulan, dia semakin yakin bahwa mereka hanyalah sekelompok penipu dan apa yang telah dia pelajari semuanya adalah hal-hal yang sangat keterlaluan. Apa-apaan ini? Sesuatu seperti 2 tusukan dengan jarum perak dapat menyembuhkan flu. Ramuan obat apa yang direbus menjadi sup dan dikonsumsi, dapat menghidupkan kembali orang yang sekarat. Bukankah itu terlalu berlebihan? Apakah ini film seni bela diri atau novel? Mayu benar-benar ingin mencabik-cabik buku-buku pengobatan Tiongkok yang tidak masuk akal ini menjadi beberapa bagian, lalu meraung ke langit dan meninggalkan akademi. Tetapi dia tidak berani sama sekali. Dia telah mendengar bahwa sekolah Suanyi didirikan oleh tabib suci Lin, yang juga dikenal sebagai Direktur Lin. Karena reputasi Dr. Lin, ia tetap belajar dengan sabar, meskipun setiap malam ia mengeluh kepada teman-teman sekelasnya, dan teman-teman sekelasnya di grup WeChat juga mengejeknya setiap hari sebagai mahasiswa yang menggabungkan pengobatan Tiongkok dan Barat. Mayu terus bertanya-tanya kapan ini akan berakhir. Tidak usah, sekarang setelah masalah ini selesai, aku akan memberitahu pamanku bahwa aku akan meninggalkan sekolah Suanyi dan pergi ke luar negeri untuk melanjutkan studi. Mayu mengambil keputusan, berdiri dan berjalan ke arah wanita itu. Wanita itu dengan cemas membawa anak itu masuk dan membaringkannya di tempat tidur di dalam. Mayu dan para relawan segera maju untuk mengamati. Namun, anak tersebut sudah tidak bisa mengendalikan diri, dan mengunyah, menggertakkan giginya, atau menelan dari waktu ke waktu. Matanya terbuka lebar, tetapi ia tidak dapat berbicara, dan anggota tubuhnya tidak dapat digerakkan. Mayu memeriksanya sebentar dan wajahnya menjadi serius. Dia punya penyakit jantung. Ya, anak saya yang malang menderita penyakit jantung bawaan. Meskipun dia telah bertahan hidup selama bertahun-tahun, dia tidak dapat lepas dari obat palsu ini. Binatang-binatang itu benar-benar terkutuk. Mereka mengatakan sesuatu seperti obat untuk penyakit jantung, tetapi anak saya hanya menjalani 2 kali pengobatan dan dia menjadi seperti ini. Dokter, Anda harus menyelamatkan anak saya, tolong selamatkan dia, kata wanita itu sambil menangis, dan kemudian dia hendak berlutut di hadapan Mayu. Mayu dan yang lainnya bergegas membantunya berdiri. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Mayu menghibur, tetapi dia masih ragu. Dia sebenarnya mempertimbangkan anak itu dari sudut pandang pengobatan barat. Namun anak itu jelas tidak dapat lepas dari efek obat palsu tersebut dan telah menjadi sayur. Dalam pengobatan barat, saat ini belum ada cara untuk membangunkan kondisi vegetatif. Hal ini hanya dapat bergantung pada kemauan pasien. Tapi targetnya kan anak kecil, mana mungkin dia punya kemauan. Terlebih lagi, meskipun perawatan diberikan, prosesnya panjang dan mahal. Bagaimana mungkin penyakit ini dapat disembuhkan dengan mengandalkan posko penyelamatan seperti ini? Mayu ragu-ragu dan matanya tertuju pada meja di sebelahnya. Ada sebuah kotak obat, yang berisi pil-pil yang diproduksi di sekolah Suanyi. Ia ingat bahwa orang-orang dari sekolah Suanyi pernah mengatakan kepadanya bahwa ketika menemui pasien seperti itu, mereka harus memberinya pil terlebih dahulu dan kemudian melakukan perawatan pijat dengan teknik khusus, dan pasien akan pulih dalam waktu 5 menit. Penyembuhan dalam 5 menit. Bagaimana itu mungkin? Mayu tidak bisa menahan tawa. Dia yakin bahwa ini adalah orang vegetatif. Hanya butuh 5 menit untuk membangunkan pasien vegetatif. Hanya seorang penipu yang bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun, senyum Mayu membuat semua orang tidak puas. Dokter, apa yang Anda tertawakan? Wanita itu menatap Mayu dan bertanya dengan tatapan kosong. Ah, aku. Dokter, orang lain sudah jadi sayur, kok masih bisa ketawa? Sekarang masih bisa ketawa. Kamu nggak punya etika kedokteran. Kamu punya rasa kasihan. Masa kamu nggak ngerasa nggak nyaman? Semua relawan marah dan nunjuk Mayu sambil ngomel-ngomel.
Mayu panik dan ingin menjelaskan dirinya sendiri, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan yang tepat. Dalam keputusasaan, dia berteriak, "Saya tertawa. Saya tertawa karena saya tidak menganggap ini masalah sama sekali. Saya dapat menyembuhkannya sekaligus." Begitu dia mengatakan ini, orang-orang terdiam. Setelah Mayu mengatakan ini, dia langsung menyesalinya. Bagaimana dia bisa mengatakan sesuatu yang dia sendiri bahkan tidak percaya? "Dokter, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya?" Seorang relawan bertanya dengan hati-hati. "Tentu saja benar," Mayu menelan ludah dan berkata. "Mari kita coba," kata relawan lainnya. Tetapi semua orang tampak mencurigakan. Jantung Mayu mulai berdebar-debar, tetapi dia dalam dilema. Dia hanya bisa mengambil kotak obat di atas meja dan berjalan mendekati anak itu. Bab 365, Juru Selamat. Dia masih ingat bagaimana teknik pijat yang diajarkan di sekolah Suanyi dilakukan. Pijat yang dikombinasikan dengan perawatan obat adalah proses terapi fisik yang sangat sederhana. Meskipun Mahai ingat apa yang harus dilakukan, dia masih tidak yakin. Bagaimanapun, ini semua terlalu konyol. Namun, keadaan sudah berkembang sampai pada titik ini, tidak ada pilihan selain mengambil pil dari kotak obat dan menelannya dengan air. Kemudian Mayu mengangkat pakaian anak itu dan mulai memijat dada dan perutnya. Semua orang di sekitar berkumpul. Ibu anak itu pun tampak gugup. Teknik Mayu cukup kuat. Anak itu mungkin baru berusia sekitar 6 atau 7 tahun. Setelah dipijat seperti itu, banyak bekas merah muncul di tubuhnya, yang tampak cukup menakutkan. "Dokter, apa yang Anda lakukan? Tidak bisakah Anda bersikap lebih lembut? Anak saya pasti kesakitan." Wanita itu tidak tahan lagi dan berteriak pada Mayu. Namun, Mayu tidak berhenti. Mayu malah terus memijat sambil berkata, "Pijatan ini membutuhkan tenaga sebesar ini, dan kamu tidak bisa berhenti, kalau tidak, pijatan ini tidak akan efektif. Tolong jangan mempengaruhi saya." Meskipun Mayu tidak percaya pada pengobatan Tiongkok, dia tetap sangat serius dengan pekerjaannya. Karena dia sudah mengikuti proses ini, tentu saja dia harus menyelesaikannya. Tetapi semakin ia terus memijat, semakin banyak tanda merah muncul di tubuh anak itu, dan seluruh wajahnya menjadi merah. "Ini mungkin bisa mematahkan tulangku. Dokter, apakah ini benar-benar berhasil? Anak itu masih memiliki penyakit jantung. Anda melakukan ini dengan sangat kejam. Bagaimana jika dia terkena serangan jantung?" Para relawan juga merasa cemas dan ingin menghentikan Mayu. Ibu anak itu tidak tahan lagi dan bergegas maju untuk melindungi anaknya. Namun saat ini, batuk-batuk, batuk, batuk, batuk. Anak itu tiba-tiba mulai batuk hebat, dan seluruh tubuhnya sedikit berkedut. Semua orang terkejut dan benar-benar tercengang. Anak itu terbangun. Napas Mayu bergetar, tetapi dia tidak berani berhenti. Sebaliknya, dia meraung, "Minggir." Para relawan dan ibu anak itu buru-buru mundur. Mayu berkeringat deras saat ia melanjutkan menyelesaikan sisa pijatan untuk anak itu. Ketika semuanya berakhir, anak itu sudah menangis keras, berguling-guling di tempat tidur sambil menahan sakit, tidak lagi tampak lumpuh seperti sebelumnya. Ibu anak itu tertegun sejenak, lalu segera berlari ke depan dan memeluk erat anaknya. "Anakku!" teriaknya. Para relawan semuanya tercengang. Ini juga termasuk orang yang terlibat, Mayu. "Sembuh. Benar-benar sembuh." Mayu menatap tangannya, lalu menatap anak yang menangis dalam pelukan ibunya, otaknya bergetar hebat. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia benar-benar dapat menyembuhkan penyakit yang hampir mustahil disembuhkan ini. Inikah kekuatan pengobatan tradisional Tiongkok? Ini sungguh luar biasa. Dokter yang luar biasa. Ya ampun, Dokter Ma, Anda sungguh luar biasa. Luar biasa. Tunggu, Dokter Ma, bisakah Anda menyembuhkan penyakit ini? Hebat sekali. Banyak orang yang menderita penyakit ini sekarang. Dokter Ma, tolong selamatkan mereka, kata para relawan dengan gembira. Mayu kembali tersadar. Melihat seruan, pujian, dan permintaan bantuan dari orang-orang di sekitarnya, sebuah keputusan muncul di benaknya. "Aku ingin tetap di sekolah Suanyi," ucapnya tegas dalam hatinya. Dengan terjadinya kasus ini di tempat penyelamatan tersebut, banyak sekali keluarga pasien yang berbondong-bondong datang ke sini bersama pasien mereka. Pada saat yang sama, sebuah nama menjadi terkenal di seluruh negeri. Sekolah Suanyi. Nama yang kurang dikenal ini. Itu seperti api yang membakar seluruh negeri dan seluruh komunitas pengobatan Tiongkok.
Komunitas pengobatan Tiongkok terkejut. Jaringan terguncang. Media terkejut. Keluarga Lin juga terkejut. Di ruang pertemuan sekolah Suanyi, Long Shou, Xiong Changbai, Qin Baisong dan bahkan Yan Qir dan lainnya berkumpul di sini. Lin yang duduk di mejanya, menatap laptop di depannya. Asistennya Xiao Hu masuk sambil membawa setumpuk informasi. Panggilan ke Xiong Changbai, Long Shou, dan yang lainnya datang satu demi satu tanpa henti. Sebagai penanggung jawab utama perguruan tinggi, Qin Baisong sangat sibuk sehingga ia harus keluar masuk ruang konferensi tanpa istirahat. Guru, semuanya berjalan sesuai rencana Anda. Kami telah menerima semua pasien yang diciptakan oleh keluarga Lin. Obat kami benar-benar mengimbangi efek samping dari obat baru keluarga Lin, dan semua pasien telah pulih. Reputasi kami telah terbentuk. Long Shou meletakkan teleponnya dan berkata sambil tersenyum. Bagus sekali, keluarga Lin pasti mengerti semua ini. Lin yang memejamkan matanya. Sebagian besar perwakilan keluarga Lin mungkin sudah menuju ke Jiangcheng, kata Long Shou sambil tersenyum. Sayang sekali inisiatif ada di tanganku sekarang. Lin yang menggelengkan kepalanya. Long Shou tersenyum tipis. Ia kini semakin yakin bahwa mengangkat Lin yang sebagai gurunya adalah pilihan yang tepat. Mungkin merasa sedikit tertekan, Lin yang berdiri, berjalan keluar dari ruang rapat, dan berjalan di sekitar taman bermain. Pada saat ini, Sekte Suanyi juga dipenuhi pasien dari seluruh dunia, dan tempat tidur didirikan di taman bermain. Seluruh taman bermain dipenuhi kebisingan. Ada suara-suara tangisan, kegembiraan dan sorak-sorai, dan banyak suara ucapan syukur. Ini dapat dikatakan sebagai tanah harapan. Hampir semua pasien yang datang ke sini sembuh. Melihat pasien dan keluarga mereka dengan air mata di mata mereka. Semua orang di sekolah Suanyi mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Hari ini, masing-masing dari mereka adalah penyelamat. Namun, tidak lama setelah Lin yang pergi, sebuah ambulans melaju ke perguruan tinggi dan seorang wanita tua dibawa oleh dua staf medis, diikuti oleh sekelompok sosok yang cemas. Lin yang melirik tandu itu dan langsung tertegun. Orang yang ada di tandu itu sebenarnya Nyonya Tua Su.